Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewane Duren. Hari ini hari Senin teman-teman, tanggal 25 April tahun 2022. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah berpuasa Kak. Kita sudah berpuasa lebih dari 20 hari dan hari-hari sekarang ini kita lagi menanti mukjizat turunnya Lailatul Qadar teman-teman ya. Selamat berpuasa bagi yang sedang menjalankan ya. Nah, pagi ini kami Dewane Duren akan berbagi tentang ya, klorofil daun teman-teman. Jadi berkebun durian itu terasa sangat menyenangkan, menyejukkan manakala kita melihat tanaman kita itu tumbuh subur dengan daun yang hijau royo-royo. Wah, itu katanya orang Jawa teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya membuat tanaman kita itu daunnya hijau royo-royo? Nah, itu ada caranya teman-teman ya, ada caranya. Kalau di teman-teman melihat flowchart atau apa ya, flowchart SOP Dewane Duren, teman-teman pasti melihat di dalam SOP itu ada aplikasi pupuk Ponska ya. Ponska yang kami pilih itu adalah Ponska Plus teman-teman ya. Kenapa? Nah, itu alasannya nanti kita coba jabarkan saat ini. Jadi dalam berkebun teman-teman, kita harus tahu bahwa apa sih penyusun ya, unsur hara penyusun klorofil. Nah, kita harus tahu itu teman-teman ya. Kita harus tahu bahwa apa sih unsur hara penyusun klorofil daun ya. Nah, ini urutannya teman-teman ya. Urutannya mulai dari nitrogen, itu nomor 1 ya. Nitrogen itu nomor 1 teman-teman ya. Nitrogen nomor 1. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah magnesium ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sulfur ya. Yang ketiga adalah sulfur. Kemudian yang keempat itu adalah zat besi. Nah, kita harus tahu. Nah, kalau kita sudah tahu unsur pembentuk klorofil daun, nah kita tinggal pilih teman-teman ya. Kita tinggal pilih pupuk apa yang harus digunakan. Ini penting karena itu sering kami ulang-ulang ya, katakan berkali-kali bahwa dalam berkebun kita harus tahu teman-teman ya. Kita harus tahu ilmu supaya berkebunnya tidak ngawur ya teman-teman, supaya berkebunnya tidak ngawur ya. Ilmunya ya ini, salah satunya ilmunya adalah bahwa penyusun indeks klorofil daun itu adalah nitrogen, magnesium, sulfur, sama zat besi atau ferrum bahasa kimianya. Nah, di dalam Ponska Plus ya, di dalam Ponska Plus itu ada yang namanya nitrogen ya. Kadarnya berapa? 15. Ya. Kalau misalnya 15 itu tidak dianggap cukup, teman-teman masih bisa tambah lain. Apa itu? ZA dengan prosentase 20%. Nah, supaya tujuannya apa? Klorofil daunnya pekat. Itu nomor 1 di dalam Ponska teman-teman, Ponska Plus ya. Kemudian kelebihannya apa lagi Ponska Plus itu? Di sana ada yang namanya sulfur ya. Sulfur adalah salah satu unsur hara pembentuk klorofil daun juga teman-teman ya. Kemudian ada apa lagi? Di dalam Ponska Plus kita masih dapat bonus yang namanya zinc ya, yang namanya seng. Nah, gunanya seng itu apa? Salah satunya adalah membuat daun durian kita lebar teman-teman ya, membuat daun durian kita menjadi lebar. Nah, ini bekas fungisida masih ada. Apa itu? Daun durian kita lebar-lebar
itu adalah salah satu manfaat zinc. Dan ya kadarnya lumayan tinggi. Di dalam Ponska Plus ada sekitar 2000 ppm, teman-teman. Ya, ada 2000 ppm. Nah, teman-teman tinggal praktekkan. Ya, tinggal praktekkan aja, Ya. Jadi kita harus tahu manfaatnya ya. Yang pertama adalah bahwa kita dari Ponska Plus kita bisa mendapatkan unsur nitrogen di samping fosfor dan kalium tentunya ya. Nah, unsur nitrogen seperti kami katakan adalah salah satu unsur utama pembentuk klorofil daun. Ya. Kemudian apalagi pembentuk unsur klorofil? Ada magnesium. Nah, magnesium, produk magnesium teman-teman bisa ambil, ada produknya MTJ, ada produknya Pak Tani dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal cari. Nah, inilah pentingnya kita memahami, tahu ilmu dalam berkebun. Nah, kalau sudah ya, indeks klorofilnya tinggi, ya, indeks klorofilnya tinggi, perkiraan kami ya daun kalau seperti di depan ini indeks klorofilnya di atas 80. Ya, kita pengennya 100. Sayangnya kita tidak punya alat ukur. Kami berharap sih sudah mendekati 100. Ya, di atas 80 kami berharap sudah mendekati angka 100. Itu penting lah, manfaat klorofil ya teman-teman. Klorofil, di dalam klorofil itulah terjadi yang namanya proses fotosintesis teman-teman ya. Klorofil daun itu ibarat seorang chef atau juru masak ya, juru masak di dalam restoran, juru masak di dalam daun. Nah, proses masaknya disebut namanya fotosintesis teman-teman. Proses masaknya ya, fotosintesis ya, itu adalah menyerap karbon dioksida dan nitrogen yang nanti akan diubah menjadi karbohidrat teman-teman ya, itu. Jadi bagaimana selain unsur nitrogen ya, kita bisa mendapatkan dari magnesium. Produk magnesium teman-teman silakan ya, silakan pilih. Kalau nitrogen ya, kenapa sih kami pakai Ponska kemudian diselingi dengan Yaramila? Itu kami memiliki alasan. Nah, kalau sudah daunnya dapat hijaunya dapat ya teman-teman, hijaunya dapat. Kemudian lebarnya dapat karena unsur zinc tadi. Kemudian harus seimbang. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan itu kita gunakan apa? Yang namanya boron teman-teman ya. Yang namanya boron. Nah, boron itu adalah menyeimbangkan ya, menyeimbangkan ya. Daunnya sudah hijau, lebar, ada keseimbangan. Nah, kalau ini semua kita miliki ya pada tanaman kita teman-teman ya, maka yang terjadi adalah tanaman kita akan tumbuh dengan sangat cepat teman-teman, dengan sangat cepat. Dan kami Dewani Durian sudah membuktikan di lapangan. Ya, kami sudah membuktikannya di lapangan. Yang terjadi seperti itu. Ya, yang terjadi seperti itu. Nah, ini karena itu kami selalu mengatakan dalam setiap kesempatan bahwa berkebun itu harus ada dasar ilmunya. Jadi tahu alasan kenapa sih kita gunakan Ponska Plus ya. Kenapa sih kita gunakan Yaramila Nitrabor misalnya. Itu ada alasannya. Alasannya ya itu tadi, salah satunya yang kami kemukakan tadi teman-teman alasannya. Jadi ya di luar sana memang banyak teman-teman penjual-penjual pupuk itu banyak. Karena itu kita harus pandai memilih dan memilah mana yang diperlukan oleh tanaman kita. Ya, kasarannya kalau nuruti omongannya sales kita beli semuanya. Tetapi kita sebagai petani smart harus bisa memilih. Ya, orang yang bisa memilih karena dia paham. Kalau tidak paham dia tidak bisa memilih. Ya. Itulah teman-teman gunanya kita berkebun dengan mendasari ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, semuanya ada bisa kita cari.
ya, dari para YouTuber bisa kita cari ya. Ilmu dalam berkebun ya. Itulah teman-teman yang mungkin bisa kami sampaikan di Wani Duren ya. Sampaikan di pagi hari ini dengan harapan teman-teman bisa belajar ya, teman-teman bisa belajar ya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar supaya apa? Kita menjadi petani yang luar biasa, teman-teman. Ya, kita bisa menjadi petani yang sangat luar biasa dengan paham ilmunya. Ya, kita harus paham itu, teman-teman. Penting ya, karena sangat penting. Ya. Nah, ini yang kita sudah pangkas-pangkas ya, kita pangkas-pangkas karena memang kita akan segera memasuki fase generatif. Harapannya ya bulan sekarang ini April Mei itu panasnya sudah mulai dapat ya, mungkin dalam waktu 2-3 hari akan kita pupuk generatif. Bocorannya pupuk generatif kami gunakan apa, teman-teman? Yang pertama adalah Yaramila Wirer dengan N15P9K20, kemudian kita campur dengan SP36, kita campur dengan KCL dan boron. Kemudian itu yang lewat bawah, teman-teman. Yang lewat daun nanti kita spray, MKP, teman-teman. Kita tambah fungisidannya, kita gunakan Anvil karena di dalam Anvil itu ada bahan aktifnya yang namanya heksagonazol, yang menurut ilmu yang kami dapat, kami baca ya, menghambat munculnya tunas baru ya. Intinya pembungaan itu adalah menghambat tunasnya baru, munculnya bunga. Itu aja ilmunya sebenarnya sangat sederhana dan prakteknya yang tidak sederhana, teman-teman, karena dipengaruhi oleh iklim di sekitar kami. Nah, kami jujur, teman-teman ya, dari membaca beberapa literasi tidak punya keinginan sama sekali untuk menggunakan booster karena resikonya sangat fatal, karena teman kami sudah mengalami. Oke, teman-teman, itulah ya pupuk yang kenapa sih kami menggunakan pupuk Ponska Plus, itu ada alasannya, teman-teman. Jadi alasannya, semoga alasan-alasan yang kami kemukakan ini menambah kasana ilmu pengetahuan bagi teman-teman dalam berkebun durian. Ya, tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, perbanyak amal dan sedekah. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan ya. Sukses berkebun petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.